Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Dani. Selamat sore. Selamat sore Pak Dani. Mohon maaf Ibu, saya mohon izin bertemu sama Ibu sore ini. Iya, ada apa Pak Dani? Mohon izin Ibu, insya Allah besok saya akan melakukan kegiatan supervisi akademis Ibu. Oh, Pak Dani besok akan melaksanakan kegiatan supervisi akademis. Betul Ibu. Dengan siapa Pak Dani? Dengan Ibu Sri Bu. Oh, Bu Sri yang guru IPAS ya? Ya betul, Oh, Ibu iya. Sri yang guru IPAS itu. Oke. Apa yang bisa saya bantu Pak Dani? Saya mohon izin Ibu, mohon bantu untuk memberikan masukan terhadap mungkin sekiranya kegiatan supervisi besok yang akan saya lakukan Bu. Oh iya baik. Berarti Pak Dani ingin melaksanakan kegiatan supervisi di kelasnya Bu Sri. Betul. Oke, nah apakah Pak Dani sudah memahami apa keterkaitan antara supervisi dengan kegiatan coaching? Keterampilan coaching itu sangat diperlukan dalam kegiatan supervisi itu. Jadi kalau supervisi akademis itu dengan paradigma berpikir coaching memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri yang seringkali hilang dari sebuah rangkaian supervisi. Kurang lebih seperti itu. Oh begitu, betul sekali. Kalau Pak Dani punya pandangan seperti itu, bahwa percakapan coaching itu sangat membantu guru dalam menggali potensi, ide, kemampuan dalam guru tersebut sehingga guru tersebut dapat menjadi individu pembelajar yang berkelanjutan yang diwujudkan dalam sebuah aksi nyata pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kira-kira Pak Dani apakah sudah memahami apa saja kompetensi inti dari coaching? Insya Allah Bu, saya sudah memahami itu. Mohon izin Bu, kalau tidak salah ada 3 kompetensi inti pada kegiatan coaching itu. Yang pertama kehadiran belum Bu, atau presence. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Yang terakhir, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira seperti itu Bu yang saya pahami. Oh iya, jadi Pak Dani ingin saya bantu di kompetensi yang mana dari ketiga kompetensi tersebut? Saya berharap Ibu bisa membantu saya mengembangkan kompetensi inti coaching yang terakhir Bu, yaitu yang mengajukan yang mendengarkan aktif Bu. Oh, yang mendengarkan aktif ya? Iya, karena saya merasa ada kekurangan atau kelemahan di dalam hal tersebut Bu. Oke, nah bagaimana kira-kira menurut Pak Dani mengenai apa yang perlu kita kembangkan dalam kompetensi mendengarkan aktif ini? Izin Ibu, saya merasa bahwa mendengarkan aktif itu menurut saya Bu ya, itu kompetensi yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai coach Bu. Jadi kita harus bisa fokus pada apa yang dikatakan coaching kita, kemudian dan memahami seluruh makna yang mungkin tidak terucapkan sekalipun gitu. Nah ini yang mungkin bagi saya cukup menyulitkan Bu. Oh begitu ya. Baik, kompetensi mendengarkan aktif juga dibutuhkan untuk nantinya Pak Dani dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bapak bisa memahami semua yang dikatakan atau yang disampaikan oleh coach, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat. Izin Bu, iya makanya mungkin saya minta Ibu untuk hadir untuk mengamati sebagai pengembangan diri saya dan juga mungkin coach saya juga Bu. Oke, nah harapan apa dari observasi ini yang ingin Bapak tingkatkan? Pada nantinya Bu,
kemampuan mendengarkan aktif saya itu yang tadi saya sampaikan ke Ibu itu jadi kelemahan saya dalam coaching, itu saya bisa lebih baik lagi Bu dari yang sekarang saya miliki ya, dengan yang namanya kita perbaikan diri, diharapkan juga ada perbaikan dari segi kualitas pengajar atau di lingkungan sekolah kita Bu, seperti itu Ibu. Oke, baik Pak Dhani. Insya Allah saya akan melihat pelaksanaan supervisi dan proses setelah supervisinya ya, yaitu pada saat proses coaching antara Pak Dhani dan Bu Sri. Apakah nanti kompetensi mendengarkan aktif Pak Dhani di situ bisa kita tingkatkan, gitu ya Pak Dhani ya? Iya Bu, saya mohon Ibu, mungkin kalau misal nanti dari persiapan saya atau mungkin kunci saya sampaikan dulu ke Ibu ya, atau mungkin sekiranya ada yang kurang, mungkin bisa langsung ditambahkan agar mungkin pelaksanaannya bisa lebih baik itu Bu. Saya izin terima kasih banyak Ibu, karena Ibu sudah bersedia menerima kedatangan saya pada sore hari ini Bu. Oke, baik Pak Dhani, sama-sama. Nanti saya akan hadir. Semoga kegiatan supervisi dan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Sukses terus untuk Bapak. Amin, terima kasih banyak Ibu. Iya, Semoga Ibu sama-sama. juga sehat-sehat selalu Bu ya, bisa hadir besok. Iya, terima kasih Pak Dhani. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Dhani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Dhani. Tadi kan kita sama-sama Pak. Tadi Bapak habis supervisi saya. Oh iya betul. Sekarang perasaannya gimana Ibu? Sudah lega ya mungkin ya selesai supervisi gitu. Iya. Alhamdulillah Pak, sudah lega sih. Memang biasalah Pak kalau kegiatan supervisi itu pasti kita ada rasa deg-degan lah Iya. gitu, kayak gimana gitu ya kan, karena akan dilihat oleh supervisor Iya. gitu. Ya alhamdulillah sih udah selesai ya, dan kalau Alhamdulillah Bu ya. Jadi Bu Sri, ada nggak yang membuat Ibu Sri kebingungan pada saat kegiatan supervisi tadi? Iya Pak, memang saya ada yang saya rasa agak bingung Pak. Apa Memang itu? memang lega, tapi saya sendiri bingung Pak. Saya merasa tadi bener nggak ya kegiatan pembelajaran saya, kan ya itu bener nggak sih gitu. Oh, gitu ya. Jadi Ibu Sri rasanya sekarang masih merasakan belum betul gitu ya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu ya, di kelas Bu ya. Iya, Nah, betul Pak. sekarang tujuan Ibu Sri melakukan kegiatan refleksi yang sekarang ini apa nih kira-kira? Nah iya, yang pertama kan tadi saya sampaikan ya kalau Iya. saya itu masih bingung. Hmm. Sebenarnya pembelajaran yang saya lakukan itu udah sesuai atau belum Iya. gitu kan. Saya memang merencanakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi kok tadi kayaknya nggak ada gitu Oh, Pak. gitu. Pembelajaran berdiferensiasinya itu Nggak muncul. Iya, kok nggak Oh. muncul gitu ya Pak ya. Nah, jadi Bu Sri, saya mungkin dengan Bu Sri saya memberikan umpan balik gitu Bu ya, Betul, terhadap Pak. kegiatan supervisi tadi Hmm. yang diharapkan seperti apa. Kemudian mungkin bisa jadi itu menjadi bahan peningkatan kemampuan kompetensi Ibu Sri ke depannya Iya gitu betul, ya betul Pak. Jadi memang saya ingin mendapatkan masukan dari Pak Dhani bagaimana pembelajaran diferensiasi saya tadi, dan juga ya memang saya ingin supaya kedepannya kemampuan saya meningkat Pak dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa yang didapatkan atau dirasakan Ibu Sri saat supervisi tadi Bu? Nah itu yang saya rasakan, saya belum puas sih Pak. Belum Tadi puas. ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu, ya jujur aja saya belum puas gitu. Jadi masih
banyak kekurangan lah yang saya miliki gitu Pak. Jadi saya tuh memang merencanakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, tapi ya itu pas pelaksanaannya kok nggak ada itu Pak. Boleh diceritakan nggak Bu detail kekurangan atau kekeliruan yang Ibu maksud tadi? Jadi saya kan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, diferensiasi apa nih Bu? Diferensiasi kan ada 3 ya Iya. Pak ya. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, saya itu merencanakan untuk melakukan kegiatan ini diferensiasi konten Oh, Pak. konten. Iya, konten. Jadi saya ingin membedakan konten antara siswa yang sudah saya lakukan asesmen awal itu Iya. mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Jadi saya bedakan kontennya gitu. Rencana saya begitu, tapi kayaknya nggak terjadi. Oh, gitu ya, terjadi. Ya. Tadi memang saya sendiri sempat membaca tuh RPP-nya Ibu gitu. Kalau di RPP memang sudah terkonsep berdiferensiasi Bu ya. Iya. Cuman pada prakteknya tadi yang seperti Ibu bilang agak berbeda. Nah, kalau di RPP Ibu saya lihat menggunakan sama yang tadi Ibu sampaikan, diferensiasi konten dengan cara membedakan tingkat kesulitan materi untuk kelompok yang atas, menengah, dan bawah. Cuman pada kenyataannya tidak ada diferensiasi konten tersebut ya. Iya. Apa Bu Sri ini orangnya pelupa nih, jangan-jangan ini? Enggak gitu juga sih Pak. Kebetulan tadi malam Pak, anak saya rewel Pak. Iya, nangis. Umur berapa Bu anaknya Bu? Masih 2 tahun Oh, Pak. 2 tahun. Iya. Jadi yang awalnya rencana saya kan mau mempersiapkan konten untuk pembelajaran tadi, tapi gara-gara anak saya rewel, ya akhirnya nggak bisa saya siapin Pak, gitu. Ya nggak apa-apa Ibu, namanya kita kan keluarga yang utama Bu ya, jadi yang penting anak nggak rewel aja dulu Bu, baru kita selesaikan Iya apa Pak. ini tugas-tugas kita dulu. Sama seperti mungkin kita perlu mindfulness Bu. Jadi kita harus selesai dengan diri kita dulu, baru kita harus selesaikan tugas-tugas kita Bu ya. Iya. Jadi begitu Bu. Kemudian apa nih? Inspirasi apa yang timbul dari pengalaman tadi Bu? Iya. Dari yang Ibu lupa nih kayaknya nih berdiferensiasi konten. Iya, jadi ya saya jadi bisa mengambil hikmah ya Pak, inspirasi. Bahwa persiapan mengajar itu nggak bisa dilakukan sehari sebelumnya atau mendadak itu. Iya, harusnya ya persiapan mengajar itu dilakukan jauh-jauh hari. Kalau kayak kejadian saya ini kan tadinya mau menyiapkan materi tapi ada anak rewel kan termasuknya mendadak saya persiapannya kan, semalam baru mau saya siapin kan, hitungannya mendadak gitu. Jadi inspirasi yang saya dapat itu, oh iya, lain kali ketika mau melakukan kegiatan pembelajaran, persiapannya ya dari jauh-jauh hari Pak. Jadi kejadian yang seperti hari ini tidak terulang gitu Pak. Nah, kira-kira nih Bu, apalagi yang akan Ibu Sri lakukan demi kegiatan pembelajaran yang Ibu harapkan, yang pastinya pasti itu berpihak kepada murid Bu ya? Iya betul Pak. Apa itu Bu? Ya itu tadi yang pertama, menyiapkan Materinya ya tidak mendadak, atau ya persiapan untuk kegiatan pembelajarannya lah tidak mendadak gitu. Kemudian juga saya akan banyak mencoba kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi juga gitu di kelas saya, supaya ketika saya sudah banyak mencoba pasti akan menemukan hal-hal baru yang akan saya dapatkan, seperti itu Pak. Ide bagus ini saya rasa itu ya. Ya. Jadi mungkin bisa diimplementasikan lebih baik lagi nanti ke depannya Bu ya. Ya. Kira-kira Bu Sri kapan ngajar lagi nih? Saya ngajar lagi besok Pak.
Boleh saya masuk mungkin Bu? Iya, silakan Pak, senang hati saya kalau Bapak berkenan untuk masuk di kelas saya lagi di kelas 10 RPL 2 besok Pak, Baik. jam ke-5 dan ke-6. Oh jam 5 ke 6 Bu ya? Iya, Insya Allah, Bu, ya. iya. Nanti kalau mungkin saya bisa hadir, saya temui Bu Sri ya, lalu kita bersama-sama ke kelas gitu. Iya, terima kasih banyak ya. Sama-sama Jadi, Bu, karena sampai kan jumpa. tadi dari umpan balik yang Oh, iya. Bapak sampaikan ke saya, mudah-mudahan bisa saya jadikan untuk refleksi saya Insya Allah. supaya besok bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Dan besok Pak Dani tolong lihat saya lagi Insya Allah. apakah ada perbaikan atau tidak. Gitu. Ya Pak ya. Insya Allah. Sampai jumpa besok Ibu ya. Baik Pak. Terima kasih banyak sebelumnya ya Pak. Sami-sami Ibu. Oke. Saya permisi dulu ya Pak ya. Mangga Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anita. Iya, apa kabar Pak Dani? Alhamdulillah Ibu sehat Ibu. Ibu sehat Bu. Alhamdulillah ya. Baik Pak Dani, tadi sudah saya amati pada saat Bapak melakukan proses supervisi dan coaching dengan Bu Sri. Betul Ibu. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan Pak Dani? Boleh Bu. Oke, baik. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menilai diri sendiri dalam performa kompetensi coaching tadi? Izin menjawab ya. Jadi yang saya menilai diri saya sudah melaksanakan 3 kompetensi inti coaching Bu, yaitu hadir secara penuh ya, presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan saya tidak melakukan aktivitas lain selain mendengar coach menyampaikan apa yang dia rasakan, dan juga saya juga mencoba menggali masalah dan ide-ide baru pada coach melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Bu. Oke, menurut Bapak demikian ya. Betul. Oke, baiklah. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Dani? Boleh Bu, silakan. Oke, baik. Jadi begini Pak, saya mengamati bahwa proses coaching yang Bapak laksanakan tadi memang sudah melakukan percakapan berbasis alur tirta. Oh iya. Mendengarkan dengan rasa, itu yang paling penting ya Pak ya. Betul. Oke, dan juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, ya kan? Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Sebelumnya izin Bu, terima kasih Bu atas apresiasinya. Sebetulnya mungkin yang disampaikan Ibu, saya sendiri merasa tersanjung karena saya sendiri juga tidak merasakan hal tersebut gitu Bu ya. Saya hanya melakukan tugas supervisi akademis seperti biasanya saja, tapi ternyata mungkin kalau itu sudah sesuai dengan standar yang tadi Ibu sampaikan ya, berbasis alur tirta, kemudian saya juga mendengarkan dengan rasa, ya saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas apresiasinya Ibu. Oke, baik Pak Dani. Namun demikian, ada hal yang saya rasa masih bisa Bapak kembangkan gitu ya. Misalnya tadi saat mendengarkan aktif, saya sempat mendengar Pak Dani mengungkapkan atau memberikan penilaian atau judgement kepada Bu Sri bahwa Bu Sri sebagai orang yang pelupa. Begitu. Bagaimana pendapat Bapak? Mungkin Bu ya, saya mungkin saking semangatnya gitu Bu, Iya. terbawa Biasa, suasana, iya, mungkin iya. juga saya orangnya mungkin tidak maksud melabelin Bu Sri dengan pelupa atau just mungkin terbawa suasana dengan saya suka ngobrol itu dengan yang bercanda Bu, sebenarnya mungkin maksud bercanda, tidak melabelin Bu Sri pelupa. Jadi mohon maaf Ibu kalau misalnya itu termasuk kepada sebuah kekurangan dari saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah diingatkan sama Ibu. Oke, baik Pak Dani. Mungkin sedikit masukan ya bahwa dalam proses coaching itu
ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Yang pertama tadi melakukan judgement kepada coaching. Yang kedua itu mengasosiasikan, ya kan. Terus yang ketiga itu memberikan asumsi, ya kan, yang belum tentu terbukti benar, ya Pak ya. Oke, sekarang apa rencana Bapak selanjutnya? Tadi sih sempat ngobrol Bu ya dengan Bu Sri, rencananya mungkin besok itu Bu Sri mengundang saya Bu untuk pendampingan kembali Bu di dalam kelasnya Bu Sri, Iya. gitu. Jadi masalahnya mungkin saya akan melakukan coaching kembali kepada Bu Sri. Oke, berarti tadi dari diskusi tadi Bapak Pak Dhani akan melakukan kegiatan supervisi kembali di kelas Bu Sri ya? Lebih lanjutnya sih mungkin tindak lanjut dari yang seperti tadi biar Bu Sri supervisi kembali gitu. Oke, dan melakukan proses coaching kembali ya? Betul. Oke. Untuk meningkatkan performa di pertemuan berikutnya ya Pak Dhani ya. Pak Dhani mungkin akan akan berusaha ya, Betul. berusaha memperbaiki ya. Dari kompetensi inti saya sendiri Bu yang tadi Bu sampaikan, mendengarkan secara aktif, tidak melabelin orang atau judgement tadi Bu ya. Mungkin itu di sektor yang akan saya tingkatkan lebih baik lagi Bu. Ya mungkin jangan sampai kita itu terbawa suasana gitu Bu. Terbawa suasana. Baik. Oke, kalau Pak Dhani sudah memahami ya bagaimana proses tersebut dan apa saja yang harus dihindari, mungkin nanti ketika melaksanakan kegiatan yang kedua, Bapak bisa mulai menulis atau menuangkannya dalam format supervisi yang sudah saya berikan ya Pak ya, kemarin ya Pak ya. Siap Ibu, nanti saya tambahkan hasil pengamatan besok di dalam format itu, izin boleh Bu ya? Ya, silakan Pak. Oke Pak Dhani, mungkin sebagai penutup, kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan dari hasil proses ini? Yang bisa saya simpulkan bahwa pentingnya kita mengimplementasikan kompetensi inti pada coaching itu Bu, dari yang kita harus hadir penuh, mendengarkan secara aktif tanpa harus kita judgement atau memberikan label kepada coaching. Terus kita tidak melakukan aktivitas yang lain, kemudian kita bisa menggali ide-ide ataupun masalah-masalah dari si coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu sih Bu, kurang lebih Bu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau Pak Dhani sudah memahami tadi ya prosesnya dan akan melakukan tindakan-tindakan tadi perbaikan ke depannya. Oke, semoga kegiatannya berjalan lancar ya Pak Dhani besok ya. Iya, semoga Bapak juga bisa dapat mengembangkan kembali selain kepada rekan sejawat, juga bagaimana proses coaching itu dilaksanakan kepada siswa atau murid kita gitu ya. Jadi pembelajaran yang dilakukan di sekolah kita ini lebih berpihak kepada murid. Begitu kira-kira Pak Dhani ya. Oke, selamat Pak Dhani, semoga sukses ke depannya ya kan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.